Saya di sini bersama 4 rekan saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ismail Faruqi. Yang kedua ada Nazwa Syarifah Rahmani. Yang ketiga ada Rida Putri Nurfaiza. Dan yang keempat ada Rohma Qanitatul Qoriro. Pada presentasi pada siang menuju sore hari ini, kita akan membawakan 4 judul. Judul yang pertama ada, silahkan di next. Yang pertama ada tujuan pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Yang kedua, merumuskan indikator pencapaian pembelajaran dan tata bahasa Arab. Yang ketiga, ada menyusun langkah pengajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Yang keempat, implementasi pembelajaran kosakata dan tata bahasa secara tatap muka dan daring. Langsung saja kepada pembicara pertama yang akan dibawakan oleh teman kita yang bernama Nazwa Syarifah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Submateri yang pertama adalah tujuan pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Bidang-bidang pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing pada umumnya terdiri dari 2, yaitu pembelajaran gramatika atau qawaid, yang kedua ada pembelajaran semiotik atau ma'ani. Biasanya pada pembelajaran ma'ani bagi peserta didik non-Arab lebih cenderung yaitu pada kegiatan memahami makna atau arti yang terkandung dalam teks Arab. Pada awalnya, peserta didik tersebut memahami arti dari setiap kosakata atau mufradat, kemudian pemahaman itu akan dikaitkan dengan kalimat yang ada, sehingga akan menghasilkan makna dalam sebuah kalimat. Proses pemahaman makna yang selanjutnya adalah melalui tarjamah, yaitu memahami makna, ide, atau gagasan yang terkandung dalam setiap teks Arab dalam bahasa ibu atau bahasa lokal. Dalam pembelajaran mufradat ini terdapat unsur-unsur penting, salah satunya adalah memahami asas-asas atau prinsip dasar pembelajarannya. Ada tahapan pembelajaran mufradat. Yang pertama yaitu pembelajaran mufradat dalam konteks kalimat. Agar peserta didik lebih mudah memahami dan menghafal mufradat, hendaknya para guru mengaitkan mufradat dengan suatu kalimat selain menyuruh para peserta didik untuk menghafalnya. Yang kedua, ada pembelajaran mufradat dalam konteks realitas. Pembelajaran mufradat yang baik adalah pembelajaran yang disesuaikan dengan realitas sosial peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran mufradat dalam konteks kaidah bahasa. Untuk memahami makna mufradat yang tepat dalam konteks kalimat sempurna dibutuhkan 4 unsur penting. Pertama, petunjuk makna yang ada. Kedua, makna berdasarkan i'rab atau jabatan kata dalam kalimat. Yang ketiga, makna kata berdasarkan bentuk katanya. Yang keempat, makna berdasarkan gaya atau intonasi membacanya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Yang pertama, memperkenalkan kosakata baru kepada siswa maupun mahasiswa, baik melalui bahan bacaan maupun faham al-musmu' atau istima'. Kedua, melatih siswa untuk dapat melafalkan kosakata itu dengan baik dan benar. Yang ketiga, mampu memahami makna kosakata. Yang keempat, mampu memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi secara lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Iya, terima kasih Najwa. Submateri yang kedua akan dibawakan oleh saya sendiri. Merumuskan indikator pencapaian pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Next. Dasar-dasar pemilihan kosakata dalam pengajaran bahasa Arab. Yang pertama itu ada frekuensi atau istilah Arabnya at-tawatur. Yang kedua ada penataan atau distribusi, tawazu'. Yang ketiga ketersediaan, atahiyah. Yang keempat familiar, ulfah, komprehensif, asyumul.
urgen dalam bahasa Arabnya, yaitu ahamiyah. Yang terakhir ada arabisme atau arubah. Indikator penguasaan yang tercermin dalam pembelajaran kosakata. Yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan kosakata baru dan membuat kalimat dengan tata bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, siswa dapat melafalkan kosakata tersebut dengan baik dan benar. Yang ketiga, siswa dapat memahami makna kosakata. Yang keempat, siswa mampu memfungsikan mufradat itu dalam berekspresi secara lisan maupun tulisan sesuai dengan konteksnya. Ya, selanjutnya saya akan membahas subtema mengenai menyusun langkah pengajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Jadi next. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan guru dalam mengajarkan mufradat menurut Tu'aimah. Yang pertama, ada standar penyampaian. Yang kedua, ada daftar kosakata atau qawaid mufradat. Dan yang ketiga, ada metode menjelaskan makna, as-solib taudi al-makna. Yang pertama, saya akan menjelaskan standar penyampaian atau al-qadru alladzi nu'allimuhu. Ukuran atau kadar dalam pembelajaran kosakata bersifat relatif, tergantung kepada tujuan kurikulum yang ingin dicapai. Nah, jadi penyampaian mufradat ini tuh disesuaikan sama kebijakan kurikulum sekolah. Misalkan kayak berapa target jumlah mufradat yang ingin dicapai oleh siswa di sekolah tersebut, atau tema-tema apa saja yang ingin diajarkan. Selanjutnya ada daftar kosakata atau qawaid mufradat. Nah, sebelum mengajar ini, guru harus membuat dulu nih daftar mufradat apa aja yang ingin disampaikan kepada peserta didiknya. Dan yang ketiga ada metode menjelaskan makna atau as-solib taudi al-makna. Yang pertama ada menunjukkan benda dari kosakata yang dimaksud atau ibros. Seperti misalnya guru ingin menyampaikan kata kolam gitu. Nah, jadi guru tuh di situ sambil menunjukkan pena yang bahasa Arabnya kolam. Yang kedua, memperagakan aktivitas yang dilakukan. Nama lainnya adalah tamsil. Nah, seperti misalnya guru pengen menyampaikan kalimat Fathu Albab. Di situ guru juga memperagakan kalau gurunya lagi mau buka pintu. Yang artinya Fathu Albab yang artinya membuka pintu. Kemudian bermain peran atau lubah ad-daur. Nah, contohnya nih guru pengen menyebutkan profesi gitu. Dan pengen menyebutkan profesi dokter. Nah, di situ guru memerankan seseorang yang sedang memeriksa orang yang sakit gitu. Itu contohnya bermain peran. Kemudian yang keempat, menyebutkan antonim. Contohnya guru menyebutkan barit gitu, maka siswa menyebutkan antonim dari barit, yaitu sahin. Nah, tapi sebelum guru ini menerapkan metode antonim, kata-kata yang ingin disampaikannya itu udah dipelajari terlebih dahulu sama murid-muridnya. Kemudian yang kelima ada menyebutkan sinonim. Sama aja kayak antonim. Jadi di sini guru nyebutin sinonim dari mufradatnya. Contoh saif sinonimnya somsom. Kemudian yang keenam asosiasi atau kumpulan. Contohnya guru menyebutkan nih ada zauj, zaujah, jadda atau jaddun gitu. Nah, gurunya nih ngomong ke siswanya, apa sih nama kumpulan dari komponen-komponen itu gitu. Nanti si siswanya jawab kayak al-ailah atau keluarga. Nah, begitupun sebaliknya, atau misalnya guru menyebutkan al-ailah, nah nanti anak-anaknya nyebutin tuh apa aja, siapa aja yang ada dalam ailah. Dan yang ketujuh, menyebutkan asal kalimat dan derivasinya. Contohnya kayak guru mau menjelaskan arti makatabah. Maka guru ini menyebutkan asal katanya katabah atau katibah, maktub, kitab, dan lain sebagainya gitu.
sehingga siswa mengetahui kosakata baru dengan penyebutan asal katanya. Yang kedelapan, guru menjelaskan sebuah kata dengan menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan kosakata tersebut. Misal guru pengen menyampaikan mufradat tilmizun, kata tilmizun gitu. Nah, jadi guru ini mendeskripsikan tilmizun itu apa? Kayak misalnya guru bilang ke siswanya kayak anak yang sedang bersekolah tuh namanya apa anak-anak, anak-anaknya jawab tilmizun gitu. Kemudian yang ke-9, metode mengulang atau memperbanyak bacaan. Nah, di sini guru menyuruh siswanya untuk membaca sebuah teks atau materi yang udah dipelajari secara berulang-ulang sampai siswanya tuh paham dan hafal sama mufradat tersebut. Yang ke-10, mencari kosakata baru dalam kamus. Dan yang ke-11, menerjemah. Nah, di kegiatan menerjemah ini dilakukan jika siswanya sudah benar-benar tidak mengerti dengan kosakata yang dimaksud. Misalkan guru di kelas nih, guru mau mereview pelajaran sebelumnya. Tapi saat kelas berlangsung nih, nggak ada satupun siswa yang tahu apa arti dari mufradat yang udah dipelajari sebelumnya. Misalnya guru mau nanya apa arti kolam, cuma siswa nggak ada yang tahu. Nah, di sini guru baru menerjemahkan arti dari mufradatnya. So, di next. Nah, terus di sini ada prinsip dasar pembelajaran mufradat. Yang pertama, pembelajaran mufradat dimulai dengan hal-hal yang dapat diindra. Yang kedua, pembelajaran mufradat mendahulukan hal yang lebih akrab atau dekat. Kemudian, pembelajaran mufradat mendahulukan bunyi-bunyi huruf yang gampang, yaitu yang ada padanannya pada bunyi huruf bahasa ibu. Yang keempat, pembelajaran mufradat mendahulukan hal-hal yang lebih bermanfaat atau sering digunakan. Yang kelima, pembelajaran mufradat dimulai dengan memilih potongan-potongan kata yang pendek terlebih dahulu. Kayak misalnya gurunya nyampein mufradat katanya yang terdiri dari 2-3 huruf, jangan langsung banyak-banyak gitu. Dan yang terakhir, pembelajaran mufradat hendaknya tidak didahului dengan bunyi huruf yang berbeda dengan tulisannya. Cukup sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rida. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada implementasi pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab secara tatap muka dan daring. Boleh di next. Yang pertama itu ada makna implementasi pembelajaran secara umum. Menurut Hamzah, implementasi pembelajaran ialah diterapkannya proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau guru dan juga dengan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, di mana interaksi belajar ini berupa proses saling tukar informasi. Yang kedua, ada menurut Nurdin dan juga Usman. Implementasi pembelajaran merupakan sebuah tindakan atau action dari sebuah perencanaan yang disusun dalam proses pembelajaran secara matang dan juga terperinci. Boleh di next? Yang selanjutnya ada implementasi pembelajaran secara umum dalam bidang tatap muka dan juga daring. Dalam bidang tatap muka, ruang belajarnya itu berupa kelas yang ada pada sekolah. Media pembelajarannya pun cenderung mendapatkan sumber informasi melalui media cetak seperti pada penggunaan buku paket di sekolah. Sedangkan secara daring, ruang belajar sudah menggunakan media digital seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya, sehingga pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Dan yang kedua, dari segi media pembelajaran dalam hal ini, pembelajaran sudah dapat diakses dimanapun dan kapanpun, atau dapat kita sebut sebagai telah menggunakan media digital. Boleh di next? Dan yang terakhir itu ada contoh implementasi pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab melalui pendekatan konstekstual dengan model pembelajaran langsung. Nah, dalam hal ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, pastinya guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran tersebut.
Selain itu, guru juga dapat menyiapkan siswa dalam proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, guru dapat mendemonstrasikan keterampilan kosakata dan tata bahasa Arab dengan baik dan benar. Atau gampangnya, guru dapat menyajikan informasi mengenai pembelajaran tersebut tahap demi tahap. Yang ketiga, guru memberikan bimbingan pelatihan awal, seperti guru menjelaskan teknik pengumpulan tugas ataupun pelaksanaan kuis mengenai pembelajaran kosakata dan tata bahasa Arab. Yang keempat, guru dapat mengecek apakah siswa tersebut telah berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Dan pada tahap ini, guru juga dapat memberikan umpan balik. Umpan balik di sini dimaksud agar guru mengetahui apakah siswa sudah memahami pembelajaran tersebut atau belum. Dan yang terakhir, guru mempersiapkan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penambahan kosakata bahasa Arab atau mengeksplor kosakata bahasa Arab dengan melibatkan kehidupan sehari-hari siswa yang tentunya sesuai dengan tema yang akan dibahas. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada teman-teman atas penjelasan yang telah diberikan. Lanjut kepada sesi tanya jawab yang pertama. Bersilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kita mulai ini dulu ya, tanya jawab ya, silahkan. Pada teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand atau langsung on mic aja. Saya Putri Nurahma izin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Putri. Silahkan disampaikan pertanyaan. Jadi tadi di slide standar penyampaian di poin ke-7 menyebutkan penyampaian itu hendaknya penyebutan al-asl atau asal kalimat ya kalau tidak salah dan derivasinya atau musyaqqah. Nah, itu maksudnya seperti apa ya? Dan kenapa harus demikian? Apa keefektifannya untuk penyampaian pembelajaran bahasa Arab ini? Seperti itu. Apakah jelas pertanyaannya saya?
Puan Putri, pertanyaannya boleh diketik aja, suaranya kurang jelas. Oh, oke, oke. Oke, terima kasih. Di chat boleh Put. Afwan, Ustazah, ini break asar dulu atau lanjut ya? Ya, break azan dulu sebentar ya. Oke, kita break dulu ya teman-teman. Azan.
Boleh teman-teman kalau yang masih ada yang ingin bertanya, masih dibuka sih tanya jawabnya. Yes. Apakah saya boleh bertanya? Ya, Torik, silahkan. Tafadol. Halo, yes. Ya, Torik, silahkan. Sebelumnya terima kasih, saya izin bertanya. Saya Rizka Putra Torik dari kelompok 6, izin bertanya tentang dasar-dasar pemilihan kosakata dalam pengajaran bahasa Arab. Di PowerPoint kalian tertulis bahwa dasar-dasar pemilihan kosakata dalam pengajaran bahasa Arab yaitu urgent. Bisa dijelaskan lebih jelas nggak maksud dari urgent ini apa? Dan satu lagi Arabisme. Itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Syukron, Torik.
Ya, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan Putri ya. Jadi itu pertanyaannya bisa dijelaskan lebih sederhana dari poin ketujuh, yang dimana salah satu metode yang menyebutkan asal kalimat dan derivasinya. Dan apakah metode ini dan mengapa metode ini efektif untuk penyampaian pembelajaran bahasa Arab? Yang pertama, arti dari derivasi ini tuh merupakan proses pembentukan kata-kata. Nah, metode ini sama aja kayak kita mau belajar jamak gitu. Gak mungkin kan kita ujuk-ujuk belajar jamak tanpa tahu asal kata dari jamak tersebut. Nah, jadi sebelum guru ini menyampaikan menjelaskan mengenai jamak, guru ini nih harus memastikan kalau murid-muridnya tuh tahu asal kata dari dari yang ini disebutkan sama gurunya tersebut. Nah, terus pertanyaan kedua, mengapa efektif? Karena si siswa ini bisa tahu susunan kata dasarnya. Apakah bisa menjawab, Putri? Coba aku ringkas mungkin ya. Jadi kalau sepemahaman aku mungkin seperti ibarat kata kita dalam menimba ilmu itu seperti naik tangga mungkin dari tangga yang tapi kayak bertingkat-tingkat gitu ya. Mungkin si derivasi ini mungkin seperti perluasan dari intinya seperti itu ya. Kayak nggak mungkin kita naik tangga langsung ke tangga ke-10, jadi satu bulan dulu kayak kita mungkin belajar bahasa Arab ini kayak semester 1 dulu belajar nahu awal dan nahu berikutnya kayak misal juga di qiraah Basito terus ke qiraah Mufassal gitu. Apakah benar seperti itu penjelasan dari aku sendiri? Ya benar. Jadi harus berproses dulu gitu, jangan ujuk-ujuk langsung. Oke, terima kasih atas jawabannya. Oke, izin menjawab pertanyaan selanjutnya dari Torik tentang urgen dan Arabisme. Urgen atau ahamiyah, memilih kata-kata urgen atau ahamiyah itu jadi dia memilih kata-kata yang paling banyak dibutuhkan atau digunakan pelajar dibandingkan kata-kata yang umum tapi jarang dibutuhkan gitu. Jadi yang penting-pentingnya gitu, kata-kata yang penting yang dibutuhin sama pelajar. Nah, kalau yang satunya lagi tuh apa tuh? Arabisme ya? Arabisme itu jadi memilih kata-kata berbahasa Arab daripada kata-kata yang lain. Misalnya memilih al-hatif daripada al-ari ar-radi, ar-radiyu. Jadi digunain kata bahasa Arabnya daripada pakai ar-radiyu atau al-mazaya, al-tilfu, tilfu. Nah, yaitu maksudnya. Contohnya lagi daripada kata al-komputer, jadi lebih baik digunakan kata al-hasub gitu. Jika tidak menemukan bahasa Arabnya, maka menggunakan kata-kata yang diarabkan, mu'arobah. Seperti tilfaz dari kata at-tilfiziyun. Dan jika tidak mendapatkan keduanya, arubah dan mu'arobah, maka menulis sesuai dengan huruf Arabnya. Seperti video. Begitu, Torik. Bagaimana, Torik? Udah paham. Terima kasih atas jawaban. Oke, afwan.
Oke, mungkin teman-teman masih ada yang ingin bertanya atau masih ada yang belum paham benar gitu. Dan kalau sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin Ustazah ingin menambahkan atau bisa menambahkan seperti itu. Lanjut sama mati. Baik, sudah terjawab semuanya ya? Apa ada yang masih mau bertanya? Baik, mungkin sambil menunggu ya kalau ada pertanyaan lagi, saya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Ini kelompok 9 ya, ada Ismail Al-Faruqi, Nazwa, Rida, Rohmah ya. Tadi saya menyimak dari presentasi makalah dan juga jawabannya. Ini menurut saya layak dapat nilai A di mata kuliah PPBA ini ya. Alhamdulillah, syukron Ustazah. Iya, kalau ikut ujian. Ya baik, maksud saya ini dari dari isi makalahnya bagus sekali ya, tadi sudah sesuai dengan tujuan pembahasan pada hari ini teman-teman. Ya tadi dibahas mengenai pembelajaran kosakata dan tata bahasa. Nah, itu sudah sangat aplikatif ya, sudah bisa memberikan gambaran kan nanti kalau misalnya dapat tugas untuk mengajar kosakata, mengajar tata bahasa, sudah tahu teknik apa yang bisa digunakan begitu ya. Tadi kan ada yang untuk yang kosakata ya, dari ada dimulai dari kata yang paling sederhana atau yang lebih dekat, yang tadi kan yang banyak digunakan. Nah, ini kalau berdasarkan pemahaman tersebut ya, ini sesuai dengan pembahasan yang kemarin itu, yang model pembelajaran kontekstual ya, di mana pembelajaran bahasa Arab itu harus dapat diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Kemudian mana tadi itu? Bahwa teknik-teknik pembelajaran mengajarkan kosakata gitu ya, misalnya dengan metode dengan teknik demonstrasi gitu ya, dicontohkan, diperagakan ya, kemudian diajarkan dengan digunakan dalam kalimat begitu ya. Jadi itu adalah contoh pembelajaran kosakata. Nah, ini sangat diharapkan nanti ketika sampai nanti teman-teman praktek, nah ini diterapkan gitu. Diingat-ingat lagi teori-teori yang sudah kita bahas. Jangan sampai nanti ketika praktek mengajar, kembali lagi dengan cara-cara yang tradisional gitu. Misalnya langsung ditampilkan misalnya, kitabun, buku, kolamun, pulpen. Nah itu kan kalau dari teori itu menerjemahkan kosakata itu sudah sangat cara yang paling terakhir gitu kan tadi sesuai dengan yang disampaikan, kalau sudah benar-benar tidak bisa dijelaskan lagi gitu. Nah, atau bisa juga misalnya dengan teknik kamus gitu ya. Cari kamus. Baik misalnya kalau kamus yang langsung susah, kalau sekarang kan banyak yang kamus elektronik gitu. Jadi dengan teknik mencari dari kamus itu kita sudah mempraktekkan yang kemarin juga di dalam kontekstual itu ada yang inquiry, discovery gitu ya. Bagaimana siswa itu pembelajarannya adalah dengan mereka mencari tahu sendiri gitu. Jadi ada aktivitasnya siswa. Jadi tidak dicekokin aja gitu, tidak dikasih tahu ini artinya ini terus dihafalkan secara drill gitu kan. Nah, ini ternyata banyak teknik-teknik pembelajaran kosakata yang lain. Nah, begitu juga dengan pembelajaran tata bahasa ya atau qawaid al-lughah, yaitu juga banyak metodenya ya, ada banyak teknik-teknik pembelajarannya. Nah, kalau yang di dalam pembelajaran qawaid ya, kita misalnya
tahu misalnya metode deduktif, yang induktif gitu. Kalau yang deduktif nih yang biasa paling banyak digunakan ya, yang paling lama digunakan. Yang misalnya kita pembelajarannya qawaid itu dimulai dengan membahas konsep atau membahas kaidahnya. Jadi disuruh hafalin kaidahnya, misalnya mubtada ismun marfu'un fi awalil jumlah gitu. Itu yang dihafalin. Terus yang dibuat latihan juga mahwal mubtada gitu, mahwal khobar gitu ya. Jadi dihafalin itu konsepnya, kaidahnya. Kemudian setelah membahas itu baru diberikan contoh-contoh, dan biasanya memberikan contohnya tidak terlalu banyak. Jadi kurang aplikatif ya. Jadi siswa itu belum terbiasa gitu ya, mencari atau membuat kalimat sesuai dengan tata bahasanya. Nah, keunggulannya apa ya? Keunggulannya di sini salah satunya misalnya jadinya siswa lebih paham konsep ya. Jadi cenderung tidak berbuat salah ya. Tidak berbuat salah karena minim mereka mengaplikasikannya gitu. Akhirnya hanya menghafal kosakata. Jadi dalam metode ini biasanya mereka para siswa itu paham konsep gitu ya. Nah, kekurangannya itu tadi, kekurangannya siswanya jadi tidak terbiasa membuat kalimat dan cenderung takut salah gitu. Akhirnya karena misalnya mau membuat kalimat, dia harus mengingat lagi kosakata konsepnya, tata bahasanya. Akhirnya itu membuat siswa takut membuat kalimat. Nah, lawannya adalah yang metode induktif ya. Nah, kalau teman-teman yang di pesantren nih biasanya sudah akrab sekali dengan buku Nahwu Al-Wadih ya. Nah, itu contoh pembelajaran qawaid dengan yang metode induktif. Jadi diawali dengan membuat contoh-contoh. Nah, kalau yang di pesantrennya dulu pernah amalia tadris, ya biasanya kalau yang dapat qawaid ini cara mengajar qawaid langsung diminta siswanya membuat contoh. Misalnya, siapa di sini yang bisa membuat jumlah ismiyah gitu kan, misalnya dikasih contoh dari siswanya. Nah, kemudian dari contoh-contoh yang ada dibahas. Misalnya, di sini coba kita perhatikan misalnya ada tidak aturan-aturan gitu. Kalau misalnya yang isim awalnya di awal kalimat, perhatikan harokatnya seperti apa. Nah, kita perhatikan semua isim yang di awal kalimat itu bentuknya harokatnya marfu. Nah, baru dibuat kesimpulan. Nah, berdasarkan contoh-contoh tersebut gitu ya. Jadi semua isim yang di awal kalimat yang harokatnya doma gitu misalnya ya, berarti ini semuanya disebut dengan mubtada gitu. Itu dia misalnya contoh pembelajaran yang qawaid yang induktif. Nah, tentu ada kelemahan kekurangannya. Misalnya kelemahannya apa ya? Kelemahannya diantaranya adalah membutuhkan waktu pembelajaran yang lebih lama gitu ya. Karena kan kita di sini menstimulus para siswa untuk dapat menyimpulkan kaidah dari contoh-contoh yang dibahas ya. Nah, tapi keunggulannya apa? Nah, keunggulannya akhirnya siswa bisa lebih aktif, bisa lebih memahami kaidah itu di dalam penggunaannya seperti apa. Kalau ditanya mana Ibu yang lebih baik gitu. Nah, semuanya tentu baik karena masing-masing punya plus minus gitu. Dan tentu ini dilihat lagi tujuan pembelajarannya apa gitu. Kalau misalnya memang dia tujuan pembelajarannya hanya sebatas tadi kemarin kan kita pernah bahas itu metode qawaid wa tarjamah, nah maka mereka memang lebih fokus untuk membahas konsep-konsep, menghafal kaidah-kaidah gitu karena tujuannya hanya untuk memahami teks-teks begitu ya. Nah, tapi kalau dalam pembelajaran yang komunikatif cakap dengan menggunakan bahasa Arab gitu, maka aktivitas siswa untuk memproduksi bahasa kalimat dalam bahasa Arab seperti itu ya. Oke, nah tadi juga disampaikan misalnya di dalam pembelajaran kosakata. Nah, ini sebenarnya berapa sih minimal kosakata yang harus dimiliki seseorang supaya terampil berbicara bahasa Arab? Referensi di sini belum ada yang menyatakan secara detail berapa gitu ya. Nah, tapi ini di makalah bagus dia merujuk ya. Di sini kurang lebih antara 3.000 sampai 3.000 sampai 5.000 kosakata. Ini mungkin untuk yang tingkat dasar. Nah, tapi kalau untuk yang lebih
yang lebih tingkat advance lagi, nah itu tentu akan berbeda lagi kosakatanya. Nah, tapi untuk dalam pembelajaran di tingkat sekolah, ya ini harus disamakan, harus disesuaikan dengan kurikulumnya gitu, dengan kebijakan juga di lembaganya gitu. Sampai di prodi kita pun ini belum rampung untuk saya membahas siswa syarat untuk sidang skripsi misalnya harus menghafal berapa kosakata. Itu dulu sempat ada wacana, tapi sampai sekarang belum bisa dirampungkan karena banyak sekali pendapat-pendapat begitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Ini untuk pembahasan hari ini mengenai pembelajaran kosakata dan juga tata bahasa ya. Nah, nanti kita masih ada 2 pembahasan lagi, yaitu pembelajaran keterampilan yang reseptif, yaitu qiraah dan istima, dan keterampilan yang produktif, yaitu kalam dan kitabah ya. Nah, dari pembahasan mulai hari ini itu sudah yang lebih dekat dengan pembelajaran bahasa Arab. Namun nanti dalam prakteknya, metode-metode pembelajaran yang kita bahas di awal itu dari yang saintifik, kemudian kooperatif ya, ada lagi multiliterasi gitu, dan kemarin kontekstual, itu semuanya bisa dikombinasikan begitu ya. Jadi kita kan kalau mau mengajar menyusun RPP ya, kita akan pilih strategi pembelajarannya apa gitu ya. Sama kayak teman-teman kalau mau main bola, rundingkan dulu kan strateginya seperti apa gitu ya. Nah, ini maka harus ditentukan. Misalnya mau pendekatan kooperatif, nah maka pilih tipe kooperatifnya seperti apa gitu ya. Nah, tipe kooperatif untuk mengajarkan mufrodat. Nah, itu bagaimana caranya jadinya ya. Jadi bagaimana tadi bahas lagi, lihat lagi teorinya untuk mengajarkan mufrodat itu seperti apa. Jadi bisa dikombinasikan. Nah, ini kenapa harus saya tekankan sekali mengenai metode-metode pembelajaran ini ya nanti karena di tugas akhirnya teman-teman itu harus membuat RPP ya salah satunya ya. RPP-nya itu nanti akan dibeda-bedakan. Nanti saya akan buat listnya. Jadi nggak ada yang sama. Misalnya kalau Rohma dengan metode saintifik kemahiran kosakata gitu. Nah, maka pilih bagaimana mengajarkan kosakata dengan pendekatan saintifik gitu ya. Nah, kemarin dilihat lagi saintifik itu ada apa aja tipenya. Kan tipenya ada yang product based learning. Nah, jadi bagaimana mengajarkan kosakata dengan pendekatan problem based learning gitu ya. Kemudian nanti misalnya Lutfia dapat tugasnya RPP yang multiliterasi untuk pembelajaran qiraah. Nah, itu kemarin ingat lagi tipe yang multiliterasi untuk yang qiraah cocoknya apa ya gitu. Oh, saya ingat. Oh, ternyata yang merubah genre gitu kan. Nah, jadi bagaimana mengajarkan qiraah dengan metode multiliterasi itu ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya atau ada yang mau menambahkan silakan. Ya, udah kepikiran mau buka puasa pakai apa kayaknya ini jadi diam semua ya. Ya, ini teman-teman yang off cam mudah-mudahan menyimak ya karena kita sebentar lagi akan memasuki UAS. Bukan memasuki azan maghrib tapi memasuki ujian akhir semester ya, tinggal beberapa pertemuan lagi. Jadi mudah-mudahan metode-metode yang dibahas dalam mata kuliah ini teman-teman bisa memahami dengan baik gitu ya. Karena ini nanti akan mempengaruhi lagi ke mata kuliah selanjutnya begitu ya. Nah, teman-teman, ini kita kan tinggal beberapa minggu lagi ya, dan saya mohon izin minggu Rabu depan saya mau pulang kampung, mau mudik, jadi nanti 2 pertemuan lagi itu insya Allah kita bahasnya setelah Lebaran ya, di tanggal 11 Mei ya. Siapa ini PJ-nya di kelas ini ya? Nabila apa siapa ya? Jadi itu nanti tolong diingatkan teman-temannya ya. Ya Nadia ya. Iya, Ustazah. Ya Nadia nanti tolong diingatkan kelompok pematerinya ya. Mudah-mudahan di sini tidak ada yang keberatan ya kalau Rabu besok kita libur ya mata kuliah ini, bukan mata kuliah semuanya. Saya nggak tahu kalau dosen-dosen yang lain. Tapi kalau mata kuliah saya ini saya izin libur minggu Rabu depan. Jadi pembahasannya nanti kita gabung ya. Nggak apa-apa ya Torik ya? Nggak apa Ustazah? Ya, itu jangan dilaporin. Ya, baik ya.
Itu saja teman-teman ya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, berarti kita cukupkan pertemuan hari ini. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 9 yang sudah mempresentasikan makalahnya dengan baik sekali. Baik, sebelum ditutup saya secara pribadi mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita ketemu lagi setelah Lebaran ya. Jazakumullah khairan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya. Di amanillah.